Para ilmuwan atau saintis mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitarmu dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati. Dengan cara seperti itu, para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu yang ada di alam sekitar dapat terjadi, serta memperkirakan sesuatu yang terjadi saat ini maupun yang saat akan datang. Hasil temuan mereka dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Hasil temuan dalam bidang teknologi yang ada di alam sekitar seperti komputer, televisi, biji jagung hibrida, pupuk, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Olivia. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan membahas materi tentang objek IPA dan pengamatannya. Sebelum kita membahas materi, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Pada bab ini, kita akan mempelajari apa yang diselidiki dalam ilmu pengetahuan alam, bagaimana melakukan pengamatan, dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi. Tahukah kamu apa itu yang dimaksud ilmu pengetahuan alam? Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Di dalam menemukan konsep-konsep ilmu pengetahuan alam, maka para ilmuwan melakukan kegiatan penyelidikan yang disebut observasi atau pengamatan. Ilmu pengetahuan alam berkembang melalui proses penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan. Penelitian yang dilakukan ilmuwan harus melalui langkah-langkah yang terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian tersebut dinamakan dengan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan dari pemecah masalah dan mengetahui penyebabnya secara sistematis sehingga dapat diperoleh simpulan yang dapat dipercaya atau valid. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah metode ilmiah. Terdapat 6 langkah dalam metode ilmiah, diantaranya yaitu 1. Melakukan observasi awal. Observasi dilakukan untuk mengamati keadaan awal objek penelitian, menganalisis sifat-sifat objek yang diteliti. Kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah adalah kegiatan menemukan dan menentukan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. 3. Merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis adalah membuat rumusan awal atau prediksi terhadap hasil permasalahan yang diangkat. 4. Melakukan eksperimen. Eksperimen adalah melakukan percobaan untuk membuktikan hipotesis dengan mengendalikan variabel-variabel penelitian. Kelima, melakukan analisis hasil. Analisis hasil dikembangkan dari rumusan hipotesis yang telah dibuat untuk mengetahui apakah hipotesis yang dibuat dapat menjelaskan fenomena permasalahan yang terjadi atau tidak. Keenam adalah menarik kesimpulan. Setelah hasil dianalisis dan dihubungkan dengan hipotesis, peneliti dapat menarik kesimpulan yang menjelaskan hubungan-hubungan tersebut dengan singkat dan juga jelas. Proses penyelidikan ilmu pengetahuan alam. Proses penyelidikan ilmu pengetahuan alam meliputi 3 tahap, yaitu pengamatan, membuat inferensi, dan mengomunikasikan. 1. Pengamatan. Pengamatan adalah proses mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang sedang diselidiki. Pengamatan dapat dilakukan dengan bantuan indera manusia maupun alat. Misalnya, mengamati perubahan warna larutan dapat dilakukan dengan indera penglihatan yaitu mata, atau melakukan pengamatan terhadap bakteri menggunakan bantuan mikroskop.
2. Membuat inferensi. Membuat inferensi artinya adalah merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Penjelasan tersebut digunakan untuk menemukan hubungan antara aspek yang diamati dan membuat hipotesis atau dugaan sementara. Ketiga, mengomunikasikan. Setelah semua penjelasan dirumuskan dengan baik, langkah berikutnya adalah mengomunikasikan hasil penyelidikan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Data-data pendukung yang dapat dikomunikasikan misalnya tabel, grafik, bagan, atau gambar. Objek ilmu pengetahuan alam. Objek yang dipelajari dalam IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek IPA dapat berupa benda berukuran sangat kecil atau mikroskopis, misalnya bakteri, virus, dan atom, atau benda yang berukuran sangat besar seperti lautan, bumi, dan juga tata surya. Bagian-bagian dalam ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam atau IPA dikelompokkan menjadi 4 bagian sebagai berikut. 1. Fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam, seperti materi, energi, cahaya, gerak panas, dan berbagai gejala fisik alam lainnya. Kedua, kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai materi dan perubahan serta interaksi antar materi yang satu dengan materi lainnya. Ketiga, biologi. Biologi adalah cabang IPA yang mempelajari sistem kehidupan mulai dari ukuran yang kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Keempat, ada ilmu bumi dan antariksa. Ilmu bumi dan antariksa merupakan cabang IPA yang mempelajari tentang asal mula bumi, perkembangan dan keadaannya saat ini, bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Pengukuran ilmu pengetahuan alam. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan mengukur suatu benda dari objek atau benda. Pengertian pengukuran tersebut menunjukkan bahwa dalam kegiatan mengukur dibutuhkan alat ukur yang sesuai dengan besarannya. Sedangkan mengukur adalah membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang sesuai. Misalnya mengukur lebar meja dengan mistar, mengukur kecepatan lari dengan stopwatch, atau mengukur massa benda dengan neraca. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai dan satuan. Satuan adalah pembanding dalam sebuah pengukuran. Di dalam melakukan kegiatan pengukuran terhadap suatu benda, yang terpenting adalah menggunakan alat ukur yang sesuai dan standar. Adapun syarat pengukuran tersebut harus dipenuhi untuk mendapatkan nilai ukur yang tepat. Pengukuran yang teliti akan menghasilkan nilai yang akurat. Semakin tinggi ketelitian sebuah alat ukur, maka nilai pengukuran akanlah semakin baik. Besaran pokok dan besaran turunan. Berdasarkan jenis satuannya, maka besaran dibedakan menjadi besaran pokok dan juga besaran turunan. Besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu, terdiri atas 7 besaran. Berikut ini adalah 7 besaran pokok beserta satuannya berdasarkan satuan internasional atau SI. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya, luas adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Kecepatan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Beberapa contoh besaran turunan yang lain dapat dilihat pada tabel berikut. Satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah disepakati pemakaiannya secara internasional atau disebut juga Sistem Internasional SI. Syarat satuan baku adalah berlaku internasional, mudah ditiru, dan tidak berubah. Satuan dalam sistem internasional dibagi menjadi 2 sistem, yaitu sistem MKS, meter, kilogram, sekon, dan sistem CGS, sentimeter, gram, sekon. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional, hanya digunakan pada wilayah tertentu saja. Sebelum ditemukannya alat ukur, maka penduduk zaman dahulu menggunakan satuan tidak baku untuk pedoman pengukuran. Contoh satuan tidak baku antara lain hasta, depa, kaki, lengan, dan tumbak. Alat ukur. Alat ukur digunakan dalam pengukuran sesuai dengan besaran yang akan diukur.
Setiap alat ukur memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda, tergantung pada skala yang ada. Semakin kecil skala yang digunakan, maka alat ukur memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Penggunaan suatu alat ukur tertentu ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain ketelitian hasil ukur, ukuran besaran yang diukur, dan bentuk benda-benda yang akan diukur. Berikut ini adalah beberapa alat ukur panjang, massa, dan waktu yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Alat ukur panjang. 1. Mistar. Mistar atau penggaris adalah alat ukur panjang yang biasa digunakan untuk mengukur panjang dan lebar benda. Alat ukur ini memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Mistar memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,5 mm. 2. Jangka sorong. Jangka sorong sering digunakan untuk mengukur diameter bola kecil, tebal uang logam, maupun diameter dalam tabung. Terdapat dua jenis skala pada jangka sorong, yaitu skala utama yang terdapat pada rahang tetap jangka sorong, dan skala nonius, yaitu skala pada rahang yang dapat digeser. Tingkat ketelitian jangka sorong sampai dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Ketiga, mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat ukur yang difungsikan untuk mengukur diameter benda tipis. Misalkan plat. Mikrometer skrup terdiri atas dua bagian, yaitu selubung atau poros tetap dan selubung luar atau poros ulir. Skala panjang pada poros tetap merupakan skala utama, sedangkan pada poros ulir merupakan skala nonius. Skala utama mikrometer skrup mempunyai skala dalam milimeter, sedangkan skala noniusnya terbagi dalam 50 bagian. Satu bagian pada skala nonius mempunyai nilai 1/50 dikali 0,5 mm atau 0,1 mm. Jadi, mikrometer skrup memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Alat ukur massa. 1. Neraca Ohaus 3 lengan. Sesuai dengan namanya, neraca Ohaus 3 lengan mempunyai lengan berjumlah 3 dan satu cawan tempat benda. Neraca ini adalah alat ukur massa yang memiliki tingkat ketelitian 0,1 gram. Kedua, neraca digital. Neraca digital merupakan alat ukur massa yang sering ada di dalam laboratorium untuk menimbang bahan yang akan digunakan dalam praktikum. Neraca digital mempunyai tingkat ketelitian lebih besar daripada neraca Ohaus, yaitu 0,001 gram. 3. Neraca analitis 2 lengan. Neraca jenis ini akan banyak terlihat di toko-toko emas karena digunakan untuk mengukur massa emas. Pada neraca analitis 2 lengan, terdapat 2 lengan dengan wadah kecil dari logam untuk menimbang. Lengan satu digunakan untuk meletakkan benda atau logam yang akan ditimbang. Lengan kedua untuk meletakkan bobot timbangan. Neraca ini memiliki tingkat ketelitian 0,01 gram. 4. Neraca pasar. Neraca pasar sering disebut juga sebagai neraca mekanik meja. Neraca pasar dimanfaatkan oleh para pedagang kelontong untuk menimbang barang dagangan mereka. Ketelitian neraca pasar sangat rendah, yaitu 50 gram. Anak timbangan pada neraca ini adalah 50 gram, 100 gram atau 1 ons, 200 gram, 500 gram, dan 1 kilo. Massa yang terukur sama dengan jumlah massa anak timbangan yang digunakan. Alat ukur waktu. 1. Arloji. Arloji atau jam tangan merupakan alat penunjuk waktu yang dipakai di pergelangan tangan manusia. Jam tangan pertama kali diperkenalkan pada abad ke-16. Pada saat itu, semua jam tangan dan alat penunjuk waktu lainnya menggunakan mesin penggerak mekanik manual atau hand winding. Arloji mempunyai tingkat ketelitian 1 sekon. 2. Stopwatch. Stopwatch merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur waktu lamanya yang diperlukan dalam sebuah kegiatan. Misalnya mengukur kecepatan pelari dan dalam sebuah lomba olahraga. Stopwatch memiliki tingkat ketelitian 0,1 sekon. Ketiga, jam matahari. Jam matahari atau sundial adalah alat yang menggunakan matahari untuk menentukan waktu. Sebelum ada alat ukur waktu yang modern seperti saat ini, orang-orang dahulu memanfaatkan jam matahari sebagai penunjuk waktu. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal kepada teman-teman supaya teman-teman lebih mengerti materi yang saya sampaikan. Pada musim penghujan, air di rumah Budi terlihat keruh.
Untuk mendapatkan air yang bersih, Budi membuat alat penjernih air sederhana yang diperoleh dari pelajaran IPA. Kegiatan yang dilakukan Budi termasuk manfaat belajar IPA dalam hal A. Meningkatkan kualitas hidup, B. Memahami berbagai hal di sekitar kita, C. Berpikir logis dan sistematis, D. Menyelesaikan masalah. Jawaban yang tepat adalah D. Menyelesaikan masalah. Contoh soal kedua adalah berapa liter volume air di dalam bak mandi yang mempunyai panjang 3 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 1,5 meter. Cara menjawabnya adalah dengan rumus volume panjang dikali lebar dikali tinggi. Maka kita dapatkan 3 meter dikali 2 meter dikali 1,5 meter, yang hasilnya 9 meter kubik. 9 meter kubik akan kita rubah menjadi liter. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Maka dari itu, kita turunkan dari 9 meter kubik ke desimeter kubik. Karena diturunkan berarti dikali 1000 teman-teman. Jadi hasilnya adalah 9 dikali 1000 yaitu 9000 desimeter kubik. 9 desimeter kubik sama dengan 9 liter. Maka kita dapatkan hasil jawaban dari soal ini adalah 9000 liter. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini adalah penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses, antara lain mengamati, membuat inferensi, dan mengomunikasikan. Pengukuran merupakan bagian dari pengamatan. Mengukur adalah membandingkan besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan, menghasilkan ukuran yang terdiri atas nilai dan satuan. Mengukur juga membutuhkan alat ukur. Alat ukur harus sesuai dengan besaran yang akan digunakan. Besaran yang diukur terdiri atas besaran pokok dan turunan. Satuan besaran pokok didefinisikan. Satuan besaran turunan diturunkan dari besaran pokok. Panjang massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya termasuk besaran pokok. Luas, volume, konsentrasi atau kepekatan larutan, serta laju pertumbuhan termasuk besaran turunan. Wah, ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya teman-teman. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi seputar materi yang saya sampaikan, teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di bawah ya teman-teman. Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Tak terasa sudah sampailah kita di penghujung materi. Sekiranya ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi objek IPA dan pengamatannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis video pembelajaran ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.